语言爬满了甲骨。Si benar-benar individu yang menakutkan. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya sebulan kemudian? Huo Linger bertanya. Dia memang tangguh. Selalu dikatakan bahwa murid ganda dapat membuka langit dan bumi, jadi saya ingin melihatnya sendiri, jawab si Hao. Apa yang kamu rencanakan setelah ini? Huo Linger bertanya. Mengolah. Ekspresi si Hao sangat serius dan serius. Sampai sekarang, hal terpenting adalah dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Namun, setelah mengalami pertempuran ini, dia dan Si Yi bisa mengukur kemampuan satu sama lain. Sekarang, mereka benar-benar harus mencurahkan semua upaya mereka. Pada kenyataannya, keduanya berada di bawah tekanan besar. Si Hao telah menduga bahwa pihak lain berada pada titik penting. Dari nyanyian sutra dan berjalan-jalan, Si Yi kemungkinan besar berada di batas ekstrim dari alam ukiran dan bertujuan untuk kesempurnaan mutlak. Ini bukan berita yang sangat baik. Lawannya telah berkultivasi selama beberapa tahun lagi, jadi dia secara alami akan memiliki rasa superioritas setelah berjalan lebih jauh di jalannya. Sekarang, dia ingin mengambil satu langkah lebih jauh dan mendapatkan kesempurnaan. Semangatnya akan menjadi sempurna juga, tidak meninggalkan kelemahan. Pada saat itu, dia akan menjadi lebih percaya diri. Dunia luar saat ini sedang ramai. Apakah itu negara batu atau negara api, mereka semua tersapu oleh berita ini. Negara-negara kuno gurun semuanya memperoleh hasil pertempuran di alam dewa kekosongan, dan diskusi pecah di mana-mana. Bahkan Archaic Divine Mountains merasa sulit untuk tenang, dan bahkan ada beberapa makhluk berdarah murni dewasa yang mendiskusikan kebangkitan dua pemuda tertinggi ini. Keduanya memiliki kekuatan untuk memandang rendah semua ras, dan pertempuran di antara mereka disebut sebagai pertempuran pemuda tertinggi. Tidak peduli siapa yang melihat ini, setiap kekuatan besar merasakan sedikit tekanan, terutama yang berasal dari pegunungan surgawi kuno dan tanah terlarang lainnya. Jenis kemuliaan ini awalnya milik mereka. Setiap area sangat terpengaruh, dan mereka tidak akan menjadi damai lagi untuk beberapa waktu. Setiap sekte mendiskusikan topik ini, karena efek dari masalah ini sangat luar biasa. Bahkan para ahli dari luar wilayah ini menjadi sedikit khawatir, seperti sekte Mending Surga dan sekte Pemutus Langit. Mereka yang telah memasuki wilayah gurun semua memperhatikan acara ini. Ini benar terutama untuk sekte Mending Surga. Ada beberapa ahli yang secara aktif mencoba mencari Si Yi dan Si Hao. Mereka percaya bahwa keduanya berafiliasi erat dengan sekte mereka, dan sebagai hasilnya, mereka ingin berbicara dengan keduanya. Faktanya, sekte Mending Surga, sekte Pemutus Langit, dan sekte Surga Barat semuanya adalah kekuatan besar yang menakutkan yang jauh melampaui sekte lain. Jika bahkan sekte-sekte ini memperhatikan dan berpikir untuk mengambil tindakan, maka badai besar pasti akan pecah. Namun, mereka tidak bertindak. Mereka hanya mengizinkan mereka yang memasuki wilayah ini untuk menangani situasi ini secara diam-diam. Dunia luar dalam keadaan kacau, dan bahkan beberapa negara besar sangat terganggu. Sementara itu, dua individu terpenting dalam acara ini benar-benar diam. Setelah peristiwa itu, mereka tidak lagi menampakkan diri, menghilang untuk sementara dari dunia ini. Meski tak terlihat sosok mereka, nama mereka terus menyebar. Setiap orang memiliki perasaan bahwa kedua bintang ini perlahan-lahan akan naik, dan di masa depan, mungkin saja mereka akan mengguncang wilayah gurun. Si Yi menghilang dari Martial Imperial Manor. Dia berjalan di sepanjang gunung dan sungai besar sendirian, menatap ke bawah air terjun besar dan menyaksikan matahari terbenam mewarnai setengah cakrawala merah dengan santai. Ini juga merupakan metode kultivasi. Dia sendirian, tenggelam dalam pikirannya dan mendapatkan wawasan yang luar biasa. Dia telah lama mencapai ambang batas tertentu dalam kultivasinya, jadi yang perlu dia lakukan saat ini hanyalah mempertajam pikirannya. Dia akan berkultivasi dengan sungguh-sungguh dari waktu ke waktu, namun, pelatihan dalam isolasi tidak selalu merupakan cara tercepat untuk meningkatkan. Setelah Dao dan hukum surgawi disentuh, semuanya menjadi jauh lebih rumit.
Memahami Dao dengan melakukan perjalanan melalui tanah terlantar yang besar terkadang akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Sementara Si Yi sedang dalam perjalanannya, di tanah leluhur negara api, salah satu pelayan lama Huo Linger juga mengajukan pertanyaan ini. Setelah menganalisis situasi Si Yi saat ini, apa yang dia bicarakan sangat mirip. Dia sudah mencapai level seperti itu. Ini benar-benar menakutkan. Saat ini, dengan menempa hati dan pikirannya, dia mengumpulkan pengalaman. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Pelayan tua itu awalnya adalah seorang ahli hebat yang memiliki status mengejutkan, namun dia bersedia menjadi pelayan untuk melindungi Huo Linger. Dia melanjutkan, menyanyikan sutra dan berjalan jauh adalah langkah-langkah untuk memahami Dao. Apakah kamu tidak khawatir? Apakah kamu masih akan terus berkultivasi secara normal setelah melihat ini? Si Hao hanya tertawa tanpa menunjukkan tanda-tanda terganggu. Dengan suara yang sangat alami, dia berkata, tidak peduli metode apa yang digunakan, dia masih berkultivasi. Dao dapat dipahami dengan menjelajahi dunia, atau pencerahan dapat diperoleh pada saat hidup dan mati. Mereka tidak memiliki kesamaan satu sama lain, tetapi tujuan akhir mereka adalah sama. Fakta bahwa dia tampak luar biasa dan menempuh jalan yang cemerlang tidak berarti bahwa saya perlu mengubah apapun. Pelayan tua itu terkejut. Ketidakpedulian dan pemahaman pemuda ini menjelaskan sedikit. Pemuda itu sudah tahu dengan jelas apa yang harus dia lakukan. Dia tidak terburu-buru juga tidak bergerak terlalu lambat saat dia melanjutkan dengan langkahnya sendiri. Ini, mungkin, respon terbaik. Betul sekali. Mungkin dengan melantunkan sutra dan berjalan-jalan, dia hanya menampilkan penampilan luar biasa hanya untuk menekan Anda, kata Huo Linger. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada gunanya menginvestasikan lebih banyak pemikiran ke dalam hal-hal seperti ini. Itu sudah cukup untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa. Pada hari-hari berikutnya, Si Hao memenuhi kata-katanya. Dia tidak sabar dan dia tidak khawatir. Dia mengikuti ritmenya sendiri dan melakukan apa yang harus dia lakukan untuk terus maju ke depan menuju tujuannya. Gadis dengan mata besar dan beberapa lainnya mencoba membantu Si Hao menemukan jalan. Mereka menemukan tempat di mana ada danau magma yang sangat besar. Ada binatang buas yang kuat di sana, membuat segalanya lebih mudah baginya. Dia saat ini membutuhkan zat surgawi untuk dengan cepat menerobos. Dalam beberapa hari, Si Hao menangkap beberapa ratus ikan yang lagi. Cairan emas mereka berkilau, dan setelah disempurnakan, mereka bersinar di dalam Heaven Transforming Bowl. Dia mengangkat kepalanya dan meminumnya untuk memperbaiki tubuhnya dan membantu dalam pemahaman Dao. Seolah-olah dia telah melupakan pertempuran besar yang terjadi dalam sebulan. Dia tidak melatih atau memikirkannya saat dia melanjutkan cara yang dia lakukan sebelumnya untuk meningkatkan kekuatannya. Medan pertempuran langit ini akan berada di langit wilayah transformasi spiritual. Anda harus meluangkan waktu untuk memikirkan bagaimana Anda akan menghadapinya. Huo Linger tidak bisa tidak mengingatkannya. Semua daerah terhubung. Pemahaman alam ukiran mirip dengan alam lain manapun. Si Hao menjawab. Sejak beberapa hari terakhir, peningkatannya sangat cepat, mencapai tahap menengah dari alam ukiran sejak lama. Pemahamannya menjadi semakin dalam, memungkinkan dia untuk melakukan eksperimen yang berbeda. Si Hao pergi ke pengasingan sekali lagi. Setelah menutup matanya, dia memeriksa daging dan tulangnya sebelum mulai mengukir pola. Namun, dia tidak melakukannya dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan di masa lalu. Kali ini, ekspresinya sangat serius dan fokus. Di dalam tubuhnya, cahaya surgawi mulai mengalir seperti air. Suatu saat, mereka membentuk bilah surgawi, tungku surgawi berikutnya, dan kemudian mereka membentuk kuali, cahaya surgawi sedang mengalami transformasi tanpa akhir. Setiap bentuk melahirkan hasil yang sama sekali berbeda. Ketika cahaya surgawi berubah menjadi pedang surgawi, auranya menjadi menindas dan sangat mengancam. Namun, ketika mereka membentuk tungku surgawi, kekuatan surgawi menyala seperti api yang mengamuk. Potensi di seluruh tubuhnya benar-benar dilepaskan seperti aliran yang tidak pernah berakhir. Mereka kemudian berubah menjadi kuali. Akhirnya,
semua cahaya surgawi diingat kembali. Dia mulai bermeditasi, dan setelah memusatkan semua perhatiannya, dia mulai membentuk makhluk. Sebuah simbol muncul di antara alisnya. Itu adalah pikirannya yang berkembang karena terus berkedip dan bersinar seperti matahari. Akhirnya, kilau emas redup muncul. Itu keluar dari bola cahaya, dan keluarlah Kunpeng. Ini tidak diciptakan dari simbol tak berujung, tetapi disempurnakan dari untaian cahaya surgawi. Segera setelah itu, Si Hao mulai membangun Kunpeng kedua. Pikirannya menyempurnakan kuali, jam, dan pagoda, mengubah semua cahaya surgawi di dalam tubuhnya sesuai keinginannya menjadi Kunpeng satu demi satu. Namun, ini terlalu sulit. Kunpeng adalah salah satu dari 10 setan kuno, yang kemampuannya dikabarkan tak tertandingi dan surgawi. Namun, Si Hao belum sepenuhnya memahaminya. Pada kenyataannya, bahkan jika para dewa itu sendiri berada di tempatnya, masih mustahil bagi mereka untuk segera mengetahui rahasianya. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan waktu untuk disempurnakan dan dialami. Bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang seberapa detail teknik berharga seperti itu, dan dia menggunakan cahaya suci paling mendasar untuk menghasilkan konstruksi skala luas. Jika ini berhasil, satu untai cahaya surgawi akan disamakan dengan Kunpeng. Pada saat itu, apa yang mengalir melalui Si Hao tidak akan menjadi simbol yang paling mendasar, melainkan Kunpeng yang lebih kecil. Jika Kunpeng yang tak ada habisnya digunakan untuk memanfaatkan teknik berharga Kunpeng, maka ini tidak akan terbayangkan. Akumulasi kekuatan tersebut mau tidak mau akan memicu perubahan mendasar yang besar. Ketika kekuatan ledakan seperti itu dilepaskan, matahari dan bulan akan kehilangan cahayanya, membuat hantu menangis dan dewa melolong. Bahkan dengan semua usaha Si Hao, ini masih sangat sulit untuk dicapai. Ketika teknik berharga Kunpeng membentuk simbol, itu menjadi sangat kompleks. Itu lebih dalam dan lebih dalam daripada bintang-bintang tak terbatas di langit. Simbol yang satu ini mengandung terlalu banyak. Itu adalah hasil dari menggabungkan transformasi tanpa akhir. Si Hao mengerutkan kening. Jalan ini terlalu sulit. Dia hanya bisa mengetahui arah yang kasar dan mengukir Kunpeng yang sederhana dan kasar ke dalam tubuhnya. Pada saat yang tepat ini, siluet muncul di cakrawala. Itu semakin dekat selangkah demi selangkah, dan sepertinya dunia itu sendiri gemetar dalam pengakuan. Ini memberi semua orang perasaan aneh dan menakutkan. Kenapa seseorang seperti ini tiba-tiba muncul? Si Hao melebarkan matanya dan mengamati dengan curiga. Ayah Kaisar. Di cakrawala, Huo Linger berlari dan memanggil. Kakak laki-laki ini benar-benar pahlawan bela diri surgawi. Ketika Si Hao bangun, ini adalah kata-kata yang diucapkannya, menakuti Huo Linger sampai dia hampir jatuh dari artefak berharga di udara. Dia menggigit bibirnya dan alisnya berdiri tegak. Mata besarnya yang indah terbuka lebar, dia benar-benar ingin memukul anak nakal jahat ini. Individu jangkung yang tiba terbungkus dalam bola cahaya. Gerakannya menyerupai naga atau harimau, membuatnya tampak sangat luar biasa. Dengan setiap langkah yang dia ambil, tanah leluhur akan bergemuruh, seolah-olah dao agung beresonansi dengan langkah kakinya. Aura yang dipancarkan orang ini sangat mencengangkan. Setiap langkah membawanya beberapa ratus zang saat dia tiba dari batas cakrawala. Dia benar-benar memperlakukan tanah besar ini seperti ladang kecil. Apakah kamu tahu cara berbicara dengan benar? Jika tidak, maka jangan katakan apa-apa. Huo Linger memarahi. Si Hao mengungkapkan senyum yang dipaksakan. Dia secara alami tahu siapa yang datang. Karena Huo Linger bahkan berbicara, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Kaisar Api memiliki aura sombong yang tak tertandingi. Setiap kali kakinya diturunkan, seolah-olah seluruh dunia akan berdenyut. Ini bukan tipe biasa dari kesatuan dengan surga, dan sebaliknya sebuah keadaan unik yang dimiliki oleh penguasa sejati dunia ini. Wajah Si Hao membawa senyum. Dia melirik sosok tingkat kaisar dan kemudian melirik Huo Linger, yang terengah-engah saat dia mengaduk artefak berharganya untuk mengikutinya. Saya memberi hormat kepada Yang Mulia, Kaisar Api. Dia membuka mulutnya lagi. Huo Linger, yang menggertakkan giginya dengan marah,
menatapnya beberapa kali. Kata-kata ini akhirnya agak lumayan. Jika dia terus memanggil seperti sebelumnya, maka dia pasti akan turun dan bertarung dengannya. Apa yang baru saja kamu katakan? Kaisar Api dengan tenang berbicara. Ini adalah tanah yang kering dan sunyi. Itu sunyi tanpa sehelai rumput pun yang tumbuh, dan hanya danau magma besar yang bisa dilihat di dekatnya. Suhunya sangat tinggi. Tidak ada sosok lain yang terlihat di wilayah ini. Si Hao menggaruk kepalanya dan tertawa canggung. Sikap Kaisar Api sangat luar biasa. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sosok seperti dia terbiasa berurusan dengan hal-hal besar, jadi dia tidak akan terganggu sedikit pun bahkan ketika menghadapi makhluk dari Archaic Divine Mountains. Baru saja, dia hanya berpikir bahwa apa yang dikatakan pemuda itu agak menarik. Ini bukan tubuh asli Kaisar Api, melainkan salah satu bentuk spiritualnya. Dengan kata lain, ini adalah salah satu tubuh spiritual Kaisar Api. Turunnya ke tanah leluhur secara alami tidak terhalang. Pada kenyataannya, bahkan si Hao merasa sedikit gelisah. Bagaimanapun, ini adalah tanah leluhur negara api, jadi sebagai orang luar, agak tidak pantas baginya untuk berada di sini. Karena Huolinger mengizinkanmu masuk, maka tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kaisar Api sepertinya melihat melalui pikirannya saat dia berbicara. Aku ingin tahu apakah Kaisar Api dapat menawarkan panduan apapun. Si Hao bertanya dengan nada sederhana. Bagaimana bisa sosok hebat seperti ini muncul tanpa alasan? Dia pasti datang dengan tujuan. Secara umum, kesannya tentang Kaisar Api masih cukup bagus. 2 tahun lalu, ketika dia membuka 10 lorong surgawi di dalam Void God Realm, dia berada di perbatasan antara hidup dan mati. Pada saat itu, dia telah mengalami serangan dari banyak sekte, dan hanya negara api yang mengirim pasukan untuk membantunya. Saya mendengar bahwa Anda agak berbakat dalam kultivasi, jadi saya datang untuk melihatnya. Si Hao sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Huolinger. Saya melihat bahwa Anda berlatih dengan pahit tanpa hasil apapun. Karena ayah saya, Kaisar, memiliki tubuh spiritual di tanah leluhur, saya memintanya untuk datang ke sini. Jika ada sesuatu yang Anda tidak mengerti, maka Anda dapat berkonsultasi dengannya. Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakan, dia mengangkat kepalanya. Ini benar-benar bukan kebaikan yang sedikit. Untuk mengundang Kaisar manusia sendiri untuk membantunya menghilangkan keraguannya benar-benar suatu kehormatan. Sepertinya hanya Huolinger yang bisa melakukan hal seperti ini. Terus terang, Huolinger tidak optimis tentang pertarungannya melawan Si Yi. Pihak lain memiliki 2 murid, dan bakat alaminya sangat mencengangkan. Selain itu, dia bahkan memiliki tulang makhluk tertinggi Si Hao, jadi dia benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Terakhir kali, pertempuran tampaknya berakhir imbang, tetapi perlu dicatat bahwa Si Yi bahkan belum mengungkapkan kemampuannya yang paling kuat. Akibatnya, ketika dia melihat Kaisar Api, dia meminta bantuannya untuk melihat apakah dia bisa membuka jalan. Terima kasih banyak. Si Hao dengan serius mengucapkan terima kasihnya. Ucapan terima kasihnya disampaikan kepada ayah dan anak perempuannya dan tidak kepada satu orang pun. Kaisar Api bersatu dengan langit dan bumi. Seolah-olah kehadirannya bahkan tidak ada di sana, tetapi ketika mereka memandangnya, mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Itu benar-benar membuat orang lain merasakan rasa hormat. Kenapa kamu tidak pergi dulu? Dia membiarkan Huolinger pergi, dan dia sendiri berdiri duduk di atas sepotong batu kapur. Segera, seluruh tanah tandus ini diselimuti kabut, seolah-olah energi kekacauan utama menyebar. Dao yang hebat bisa sangat terasa di sini. Huolinger pergi, dan hanya 2 orang yang tersisa. Dunia ini akan jatuh ke dalam kekacauan. Saya harap suatu hari Anda dapat memiliki kekuatan untuk membantu Huolinger jika situasinya muncul. Kata-kata ini diucapkan dengan tenang dari mulut Kaisar Api, membuat pikiran Si Hao sangat gemetar. Kaisar Api dapat memandang rendah wilayah gurun. Dengan Anda di sini, siapa yang berani menyakiti sang putri? Siapa yang bisa meramalkan masa depan? Banyak karakter hebat akan jatuh, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Kaisar Api berbicara,
dia tidak membuat janji apapun. Dia hanya mengucapkan kalimat ini untuk mempercayakan tugas ini kepada Si Hao. Baiklah, aku akan melakukan apa yang aku bisa. Si Hao tidak membuat janji dan hanya menjawab dengan nada yang sangat serius. Jika ada area kultivasi yang tidak Anda ketahui, Anda dapat bertanya kepada saya, kata Kaisar Api. Tubuhnya menyatu dengan dunia saat dia duduk di dalam kabut yang tidak jelas. Kabut berputar-putar, diliputi aura Dao Agung. Jika ada orang normal di sini, mereka pasti akan merasa seolah-olah jiwa mereka gemetar. Mereka tidak bisa menahan tekanan semacam ini. Namun, Si Hao tetap menolaknya. Dengan 10 lorong surgawinya terbuka, seluruh tempat menjadi damai. Ini adalah bentuk tes yang paling sederhana. Jika aura yang secara alami dikeluarkan oleh Kaisar Api bahkan tidak dapat ditahan, maka tidak ada alasan baginya untuk tinggal di sini dan memberi kuliah. Kaisar Api memiliki kualifikasi. Sebagai Kaisar Negara Api, dia mewarisi warisan dan telah berada di jantung negara ini selama bertahun-tahun. Sumber daya seluruh negara tersedia untuknya. Seperti roh penjaga, dia bahkan bisa menikmati baptisan api surgawi. Prestasi dan reputasinya telah lama indah dan mulia. Si Hao tidak bertindak terlalu sopan dan dengan sungguh-sungguh meminta nasihat. Dia berbicara tentang semua hal yang dia bingungkan, dan Kaisar Api menjawab dengan tulus. Kenyataannya, bahkan pangeran kekaisaran itu tidak mendapat kehormatan untuk menerima ajaran Kaisar Api seperti ini. Mereka masing-masing mengikuti tuan mereka sendiri dalam kultivasi, sehingga Si Hao dapat dianggap telah menerima peluang besar hari ini. Kemudian, Si Hao berbicara tentang cahaya surgawi untuk membentuk kuali, lonceng, dan kunpeng dan dengan serius meminta nasihat. Itu karena ketika membentuk kunpeng, itu menjadi sangat sulit. Dia tidak bisa menutupi tubuhnya dengan rapat seperti yang dia lakukan dengan senjata dan hanya bisa membentuknya secara samar. Ketika Kaisar Api mendengar apa yang dia katakan, tatapannya langsung naik secara dramatis. Jelas bahwa Kaisar sangat tergerak. Kamu sudah mencapai level seperti itu. Saat berada di alam transformasi spiritual, saya dapat mempraktikkan ini dan menggunakan ini untuk menerobos alam kultivasi. Saat ini, saya terhambat ketika mencoba membentuk kunpeng, jawab Si Hao. Ketika Kaisar Api memandangnya, tatapannya menjadi agak aneh. Pikirannya tampak agak rumit, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, kamu benar-benar tidak buruk. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Si Hao dengan rendah hati bertanya. Selama jalur kultivasi banyak orang, bahkan jika mereka telah lama menjadi raja yang mulia, mereka masih tidak akan menyentuh masalah ini dalam hidup mereka. Itu hanya karena mereka tidak memiliki kualifikasi. Kaisar Api berbicara, dan setelah itu, dia menghilangkan keraguannya. Pertanyaan Si Hao ini agak sulit. Dia telah melakukan kontak dengan hal seperti itu saat masih di alam transformasi spiritual dan bahkan memperoleh beberapa hasil sendirian. Ini benar-benar mengejutkan. Sebenarnya, jenis masalah ini hanya akan terbentuk di alam ukiran, tetapi itu khusus untuk pengalaman masing-masing individu. Itu adalah sesuatu yang akan mereka hadapi pada titik penting dari jalur kultivasi mereka setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Adapun mengejar solusinya, itu adalah sesuatu yang menemani seseorang sampai mereka menjadi ahli tertinggi dan bahkan ke alam kultivasi yang lebih tinggi. Setelah menjadi dewa, masalahmu mungkin teratasi. Pada saat itu, Anda akan melihat perubahan mendasar yang akan mengarah pada kekuatan surgawi yang menakjubkan. Ketika Si Hao mendengar apa yang dikatakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia awalnya berpikir bahwa ini adalah pencapaiannya yang mengesankan dan sesuatu yang hanya bisa dia pahami. Karena Kaisar Api datang ke sini untuk menawarkan ajarannya, bocah iblis itu ingin memberi pihak lain pencerahan dan manfaat juga. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar akan mengetahui hal ini, dan bahwa ini adalah sesuatu yang pada akhirnya akan dihadapi oleh semua individu yang luar biasa. Si Hao hanya mengalaminya sebelum waktunya karena dia menggunakan metode ini untuk menembus alam transformasi spiritual.
Ternyata ini adalah masalah besar yang akan membingungkannya sampai dia menjadi dewa dan bukan sesuatu yang bisa diselesaikan di ranah kultivasinya saat ini. Bahkan individu-individu brilian dari zaman kuno hanya akan bersentuhan dengan masalah ini setelah mencapai kesempurnaan alam ukiran. Situasi Si Hao saat ini membuat Kaisar Api terdiam dan sangat terguncang. Kaisar Api duduk di sana selama setengah hari. Akhirnya, dia pergi. Si Hao menundukkan kepalanya dan tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Hari ini, manfaatnya tidak kecil. Paling tidak, jalannya menjadi lebih cerah. Itu akan cukup selama dia terus maju ke depan. Berdasarkan apa yang dikatakan Kaisar Api, jika dia mampu mengubah cahaya surgawi menjadi simbol primordial yang tak terhitung jumlahnya serumit Suani, kura-kura hitam dan Kunpeng, maka dia pasti sudah tiba di gerbang surgawi. Kalau begitu aku akan mulai mengukir simbol sambil memahami misteri mendalam dari teknik berharga Kunpeng pada saat yang sama. Si Hao bergumam pada dirinya sendiri sebelum memulai kultivasinya. Kaisar Api tidak datang ke sini dengan tangan kosong, memberikan Si Hao sebuah istana surgawi. Itu muncul setelah tanah pecah di dalam magma. Si Hao masuk dan mulai fokus pada kultivasi. Adapun bantuan ini, dia sangat berterima kasih dalam hati, mengukir ke dalam ingatannya kebaikan Kaisar Api. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah waktu. Jelas bahwa istana surgawi ini sangat berbeda dari istana kuno yang muncul secara normal di dalam tanah leluhur. Itu mengalir dengan cahaya keemasan samar. Mengapa saya merasa berkultivasi di sini selama sehari sebanding dengan 10 atau bahkan 100 hari di luar? Karena itu, dia santai dan fokus pada studinya. Dia tidak takut menyia-nyiakan waktu dan mulai memahami Dao dan hukum alam tanpa khawatir. Setelah melepaskan, potensi seseorang akan menjadi jauh lebih besar. Pikiran Si Hao menjadi jernih tanpa gangguan sedikit pun. Dia dengan sepenuh hati menuangkan dirinya ke dalam kultivasi. Menyempurnakan cahaya surgawi dan mengukir simbol juga merupakan bagian dari analisisnya tentang simbol primordial Kunpeng. Dia dengan sungguh-sungguh mempelajari kemampuan surgawi yang mengubah dunia ini. Menangkap ikan yang dan menggunakan keilahian spiritual untuk mempromosikan ranah kultivasinya adalah penting, tetapi memahami teknik berharga yang tak tertandingi di tangannya bahkan lebih penting. Akibatnya, dia sepenuhnya mengesampingkan kekhawatirannya di dalam manor ini di mana dia tidak perlu khawatir tentang waktu. Dia mulai belajar dengan pahit di pengasingan. Akhirnya, dia bahkan mengeluarkan sajadah, yang merupakan barang yang dia dapatkan dari sarang Kunpeng. Itu terbentuk dari kayu tua dan merupakan harta yang sangat langka. Saat dia duduk di atasnya, seluruh kehadirannya tampaknya telah memudar. Akhirnya, istana kuno emas yang samar-samar mengeluarkan suara sutra yang agung dan agung yang dilantunkan. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk dengan mudah tenggelam ke dalam pola pikir pemahaman Dao. Sementara itu, sajadah juga seperti itu, mengeluarkan suara kitab suci kuno yang tak terbatas, membuat hasilnya semakin mengerikan. Dunia itu sendiri tampaknya telah berubah secara samar. Seolah-olah tempat ini telah kembali ke zaman kuno. Seekor ikan besar berwarna hitam melompat dari laut dalam, menyebabkan gelombang laut mencapai langit bintang dan membersihkan langit. Cahaya gelap berkembang dari seluruh tubuhnya. Simbol muncul di mana-mana dengan tampaknya tidak ada ruang di antaranya. Itu mulai menggerakkan kekuatan bulan, sangat mengguncang langit. Segera setelah itu, cahaya warna-warni keemasan berputar-putar. Laut besar menghilang, dan seekor burung besar dengan marah naik ke langit. Itu bergegas ke alam semesta tanpa batas, dan ketika sayap emasnya bergerak, bintang-bintang besar akan hancur, menempatkan kekosongan besar dalam kekacauan besar. Itu memadatkan kekuatan matahari, mendapatkan kekuatan ganas yang tidak bisa dihentikan. Langit berbintang sepertinya tidak bisa menahan bentuk aslinya. Di atas sajadah, Si Hao duduk dengan menyilangkan kaki. Dia tampaknya bergerak naik dan turun di dalam dunia kuno. Kadang-kadang, dia akan mengangkat air 30.000 li ke udara, dan di lain waktu, dia akan membubung ke 9 langit. Dia memahami teknik Kunpeng dan secara pribadi mengalami Dao hebat ini. Seolah-olah dia menjalani kehidupan Kunpeng sendiri.
Itu adalah jenis perasaan yang agak menakjubkan. Pada akhirnya, ikan besar berwarna hitam dan burung besar bergabung menjadi satu. Matahari dan bulan bercampur menjadi satu untuk membentuk Kunpeng yang sebenarnya. Itu adalah ikan, tetapi seekor burung pada saat yang sama mengalami perubahan konstan. Dengan suara hong, Si Hao meletus dengan gelombang energi yang menakutkan. Seluruh istana bergema sebagai tanggapan, dan pada akhirnya, istana kuno emas yang samar-samar retak sebelum meledak. Keberhasilan. Aku benar-benar memahami teknik berharga Kunpeng. Si Hao membuka matanya. Kegembiraan, dan terlebih lagi rasa puas terlihat di wajahnya. Dia secara tak terduga mampu memahami teknik secara menyeluruh hari ini. Sepertinya saya harus cepat dan meningkatkan ranah kultivasi saya. Semakin tinggi tingkat kultivasi saya, semakin baik saya dalam mengerahkan kekuatan teknik yang berharga. Jika tidak, kekuatan salah satu kemampuan surgawi dari 10 setan kuno akan sangat dibatasi. Itu akan menjadi senjatanya yang paling mematikan, kekuatan yang dia yakini akan memungkinkan dia berkeliaran di dunia ini dengan bebas di masa depan. Selama kultivasinya cukup dalam, dia tidak akan takut pada siapapun dimanapun dia pergi. Setelah menguasai tekniknya, Si Hao merasa sudah waktunya untuk mempromosikan ranah kultivasinya lagi. Hanya dengan melakukan itu dia bisa mencapai peningkatan keseluruhan dalam semua aspek. Untungnya, dengan berkultivasi di aula emas pucat itu, dia bisa kehilangan lebih sedikit waktu. Kesempatan itu adalah anugerah, karena dia membutuhkan beberapa bulan untuk mencapai apa yang dia miliki tampaknya. Apakah ini? Si Hao berjalan di tanah magma saat dia bergumam pada dirinya sendiri, merasa seolah-olah semuanya terasa tidak nyata. Setelah memikirkannya di kepalanya, dia merasa bahwa sajadah pastilah memainkan peran penting dalam kesuksesannya. Dahinya berkedip dengan cahaya, dan simbol dengan kesederhanaan primitif muncul yang dipenuhi dengan aura Dao surgawi. Ini menunjukkan bahwa dia telah menguasai teknik berharga Kunpeng dan sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari simbol primordial ini. Saya harus berkultivasi dengan sungguh-sungguh dan meningkatkan kekuatan saya. Di suatu tempat yang lebih dalam di tanah leluhur. Api bermunculan di dalam hamparan perbukitan. Suhu di sini bahkan lebih tinggi, hampir melelehkan tanah itu sendiri. Makhluk perkasa telah menduduki daerah ini. Dengan suara kaca, terenggiling putih menghancurkan batu raksasa dan merebut batu merah dari dalam. Itu kemudian menelan batu merah sekaligus. Tidak jauh dari itu, ada beberapa ahli perkasa yang muncul, mata mereka terbakar dengan keinginan. Mereka menyerang ke depan, bergerak hampir bersamaan. Setelah memanggil senjata masing-masing, mereka menyerang terenggiling putih itu. Percikan terbang ke segala arah saat terenggiling bersinar terang. Kulitnya lebih keras dari besi dan batu. Baris demi baris simbol berjajar pada sisik putihnya, merobohkan semua senjata. Sementara itu, ia membuka mulutnya dan meludahkan seberkas cahaya putih. Itu menembus dua orang dan membunuh mereka di tempat. Ini sangat kuat. Banyak orang menjadi pucat karena ketakutan. Semuanya, tidak perlu takut. Itu baru saja melahap substansi surgawi. Pergerakannya hanya akan menjadi semakin lamban, jadi kita perlu menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Ada seseorang yang mencoba mendongkrak moral tim. Dengan menyebutkan substansi surgawi, orang banyak merasakan mata mereka terbakar dengan keinginan lagi, karena itu sangat langka dan berharga. Zat surgawi sebesar yang ditelan terenggiling bahkan lebih sulit didapat. Secara umum, zat surgawi terkandung dalam magma, tanah, atau batu, yang kemudian dikonsumsi oleh makhluk yang tinggal di daerah ini. Dengan mengumpulkan zat surgawi dalam tubuh mereka selama bertahun-tahun, makhluk-makhluk ini mampu mencapai tingkat kultivasi lanjutan. Substansi surgawi yang ditelannya cukup besar. Jika itu disempurnakan, maka kekayaan bisa dibuat dengan menjualnya. Sebuah artefak berharga menyapu langit. Namun, terenggiling itu melompat dan segera menghancurkannya hingga berkeping-keping, membuat wajah parti itu menjadi pucat. Tatapannya bahkan mengungkapkan ejekan. Dalam sepersekian detik berikutnya, gerakan terenggiling melebihi harapan semua orang. Itu berubah menjadi seberkas kilat putih,
melepaskan pembantaian. Kecepatannya benar-benar konyol saat bergerak di udara. Terenggiling itu bahkan tidak besar, hanya memanjang sedikit lebih dari 1 meter. Orang bahkan bisa menggambarkannya sebagai agak kecil. Setelah berubah menjadi cahaya putih, orang-orang yang tersisa juga tertusuk. Tidak ada satu orang pun yang selamat dari serangannya, meninggalkan mayat berserakan di tanah. Setelah semuanya tenang, terenggiling itu meludahkan batu merah yang aneh itu. Itu tidak benar-benar menelan batu sebelumnya. Tindakan sebelumnya hanya umpan, dan baru sekarang dia menahan batu di antara cakarnya, memilih untuk memperbaikinya daripada memakannya. Benda itu cukup licik. Di kejauhan, wanita muda dengan mata besar berbisik. Dia dan beberapa remaja laki-laki menemani si Hao mencari binatang buas di wilayah yang berapi-api ini untuk digunakan sebagai umpan untuk menangkap ikan yang. Jadi itu Raja Lapis Baja Putih. Itu memang binatang buas, si Hao mengangguk. Menurut legenda, makhluk ini sangat jahat dan agresif. Kemanapun ia pergi, ia akan benar-benar memusnahkan semua makhluk hidup tanpa meninggalkan satu pun hidup. Meskipun fisiknya kecil, kekuatan bertarungnya sangat hebat. Meskipun mereka dikenal sebagai Raja Lapis Baja Putih, yang satu ini belum bisa dianggap sebagai raja. Waktu kultivasinya hanya cukup lama untuk membawanya ke tahap akhir dari alam ukiran. Tentu saja, bagi orang-orang seperti gadis remaja bermata besar dan teman-temannya, makhluk ini jelas merupakan ancaman besar. Seandainya mereka menabraknya sendiri, tidak mungkin mereka bisa keluar hidup-hidup. Si Hao tidak takut sama sekali. Dia melangkah maju sendirian, tidak berusaha menyembunyikan keberadaannya. Ini menarik perhatian binatang buas itu segera. Itu memberi si Hao tatapan jahat saat gumpalan cahaya surgawi muncul dari matanya. Merasakan ancaman yang mendekat, ia membungkuk. Setelah itu, ia bergegas menuju si Hao dengan cepat seperti tombak tongkat putih dengan suara ci. Si Hao tetap di tempatnya dan memukul dengan telapak tangannya, menghancurkan terenggiling ke tanah. Kulit bersisiknya pecah, dan darah mengalir keluar. Terenggiling itu sekarang berguling-guling di tanah dengan sangat kesakitan. Tiba-tiba, cahaya memancar dari seluruh tubuhnya, menyebar seperti riak. Mereka berubah menjadi gelombang demi gelombang pedang yang memancar, dan mereka menyerang si Hao dengan membunuh. Sebuah lingkaran halo muncul, menutupi si Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun ia hanya berada di tahap tengah dari alam ukiran, membuat tingkat kultivasinya lebih rendah dari terenggiling, kekuatan bertarungnya melebihi terenggiling. Lingkaran beriak itu seperti cincin surgawi pelindung yang bisa memblokir apapun. Semua bilah cahaya hancur dan didorong keluar. Terenggiling bergetar hebat, dan banyak sisik terlepas dari tubuhnya. Dengan suara patah tulang, itu meledak keluar. Di belakang mereka, gadis bermata besar dan teman-temannya berteriak kaget. Raja Lapis Baja Putih sekuat yang ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang balik sebelum terluka parah. Terenggiling meraung dan menjadi sangat gila. Tubuhnya terbakar saat simbol muncul satu demi satu. Gelombang energi jahat dipancarkan dari tubuhnya, menunjukkan bahwa ia sekarang akan bertarung sampai mati. Mengikuti suara Hong, simbol mulai menyebar dengan kekuatan surgawi yang menakjubkan. White Armored King membawanya dengan fluktuasi tak terbatas, mengubah dirinya menjadi pedang putih yang sangat tajam. Si Hao maju selangkah ke arahnya dengan kekuatan aneh yang memancar dari seluruh tubuhnya. Simbol emas berkedip, samar-samar memperlihatkan burung surgawi yang memekik. Mengaktifkan bagian dari kekuatan Kunpeng dalam dirinya, si Hao menyerang dengan telapak tangannya. Itu menghancurkan teknik berharga White Armored King sebelum menyerang tubuhnya. Terenggiling memekik keras saat tulangnya terus-menerus mengeluarkan suara retak. Akhirnya, itu jatuh tak bergerak di tanah. Semua simbol menghilang dengan kekalahannya. Kekuatan macam apa itu? Gadis bermata besar dan yang lainnya benar-benar terkejut. Dengan kilatan simbol emas, semua tulang terenggiling hancur. Efeknya terlalu sombong. Si Hao mengangkatnya dengan ekornya. Dia telah mendapatkan mangsa penting lainnya. Dia sekarang memiliki beberapa makhluk kuat di kantong surga dan buminya, seperti Crimson Mastiff dan Dark Rhino. Semua ini adalah mangsa penting.
Kitab suci yang diperolehnya telah menjelaskan cara menangkap ikan yang. Dengan mengikuti instruksinya, seseorang dapat membuat umpan yang sangat efektif dengan memasak dan memurnikan beberapa makhluk kuat bersama-sama. Itu akan bekerja jauh lebih baik daripada menangkap beberapa makhluk kuat secara terpisah dan mengumpulkan sum-sum tulang mereka. Si Hao melewati semua jenis kesulitan dalam 2 hari terakhir dan akhirnya berhasil menangkap beberapa. Sekarang, dia kurang lebih telah mengumpulkan makhluk yang dia butuhkan. Mereka tiba di sebuah lembah besar dan menemukan beruang api setelah beberapa pencarian. Meskipun api dan kekuatan ganasnya tak henti-hentinya, beruang itu akhirnya tetap terbunuh. Mereka datang ke daerah pegunungan sehari kemudian dan mendeteksi bau darah dari jauh. Jenazah berserakan di sepanjang jalan, semuanya milik manusia. Jelas bahwa tempat ini adalah wilayah makhluk yang kuat, dan semua orang yang masuk tanpa izin di sini terbunuh. Seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari pegunungan, memotong 2 ahli perkasa menjadi 2 di pinggang mereka. Keduanya menjerit sedih sebelum jatuh mati. Apa itu tadi? Mungkinkah makhluk seperti itu benar-benar ada? Para remaja laki-laki yang menemani si Hao semuanya tercengang. Mereka telah bertanya-tanya dan membayar banyak uang untuk informasi ini. Mereka diberitahu bahwa makhluk mengerikan yang dikenal sebagai belalang bersayap perak tinggal di sini. Si Hao memberitahu anggota tim lainnya untuk tetap di tempat mereka sebelum berbaris maju sendirian. Tepat ketika dia tiba di dasar bukit yang rendah, cahaya yang sangat tajam dan menyilaukan memotong. Dia mengangkat tangannya untuk menangkis pedang itu. Setelah menoleh, dia menemukan makhluk di gunung berbatu. Itu berwarna putih perak dengan tubuh yang berkilau dan penuh kilau. Pada saat ini, itu mengeluarkan aura ganas. Itu belalang setidaknya 5 zang panjangnya. Tubuhnya tembus pandang dan berkilau dengan cahaya perak yang indah. Aura menakutkan sedang dilepaskan dari tubuhnya. Kaki depannya tampak seperti sepasang pisau besar, seputih salju dan menakutkan. Banyak simbol menutupi kaki depan, menunjukkan bahwa mereka telah diubah menjadi artefak berharga mantis bersayap perak. Sayap perak itu cerah dan jernih. Sebuah suara bertabrakan logam dibuat saat mereka mengetuk satu sama lain. Begitu aku mengalahkan belalang ini, aku akan bisa memancing banyak ikan yang. Si Hao berbicara pada dirinya sendiri saat dia menatap makhluk buas itu. Dia secara naluriah tahu bahwa ini bukan makhluk yang bisa dianggap enteng. Meskipun dia masih kekurangan 2 atau 3 mangsa, si Hao tidak berpikir bahwa itu akan ditemukan dengan mudah. Selama dia bisa menangkap belalang ini, itu sudah cukup untuk tujuannya. Sebuah pisau perak mengkilap menyapu udara. Itu sangat besar dan tampaknya tak terbendung. Si Hao bergerak cepat, tiba-tiba mengangkat sebuah batu besar seberat ratusan ribu jin sebelum melemparkannya ke pedang perak panjang itu. Pisau perak mengiris batu menjadi 2 dengan sekali sapuan. Ketajamannya tak tertandingi, dengan tampaknya tidak ada yang bisa menahan pedang itu. Si Hao terkejut. Seekor ikan hitam muncul dari telapak tangan dan jari-jarinya, berputar dengan kekuatan bulan. Itu membawa serta gelombang pasang hitam yang bergelombang saat menghantam langit, menjebak pedang itu. Dengan bilahnya yang membeku, belalang bersayap perak terbang ke si Hao sendiri. Ini melepaskan banyak simbol, menghapus langit dan menutupi bumi. Makhluk itu memang sangat marah. Si Hao menyerang terus-menerus dan berjuang keras melawannya tanpa mengaktifkan kemampuan surgawi Kunpeng. Mantis bersayap perak ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan cukup menakutkan. Pada akhirnya, si Hao berhasil menekan dan membunuhnya. Dia menangkap makhluk aneh ini. Danau magma yang luar biasa itu begitu luas sehingga hampir tampak membentang hingga tak terbatas. Warna merahnya tidak terbatas. Saat gelombang panas bergolak, bahkan langit tampak memerah. Ini adalah tempatnya. Terlepas dari tanah terlarang yang unik di sudut terdalam dari tanah leluhur, danau magma ini adalah yang terbesar. Gadis bermata besar dan teman-temannya membawa si Hao ke lokasi ini. Jauh lebih nyaman jika seseorang yang akrab dengan tanah leluhur memimpin. Tentu saja, orang-orang ini pergi ke sini setelah mengikuti pendahulu mereka, jadi mereka tahu lebih banyak daripada si Hao tentang tempat ini.
Si Hao sangat berhati-hati. Dia terbang tinggi ke langit dan menaburkan sedikit umpan. Dia tidak berani membuangnya sekaligus, takut dia akan menyia-nyiakannya. Memimpin anggota tim lainnya, dia kemudian jatuh kembali dan bersembunyi di tepi pantai sambil terus mengawasi danau. Tak lama kemudian, permukaan danau beriak, dan cahaya keemasan menyilaukan berkilauan di kejauhan, membuat seluruh danau tampak berkilauan. Ada terlalu banyak dari mereka. Anak-anak remaja itu tercengang. Sekelompok ikan yang emas berkerumun menuju danau dalam jumlah yang padat. Adegan itu agak menakutkan. Si Hao memperhatikan ikan itu dengan sangat gembira. Jika dia bisa menangkap mereka semua, berapa banyak cairan surgawi yang bisa dia saring dari mereka. Mungkin cukup baginya untuk masuk ke tahap akhir dari alam ukiran. Film pun berakhir.